Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang uh, komposisi dan apa namanya kombinasi fungsi ya. Nah, minggu lalu kita membicarakan bagaimana uh, kita menghitung apa namanya domain suatu fungsi ya. Kalau kita review lagi seperti ini ya. Uh, Suatu fungsi, kemudian kalau tanpa penjelasan ya biasanya kita ambil seluruh bilangan real kecuali misalnya lihat titik di mana uh, fungsi itu tidak terdefinisikan dengan karena pembagian dengan nol misalnya. Jadi misalnya fungsi fx ini secara umum domainnya adalah bilangan real kecuali x sama dengan 3 kan gitu ya. Oke. Kemudian di sini dua topik ini kombinasi dan komposisi fungsi itu sebenarnya bertujuan untuk membuat ya fungsi baru ya dari fungsi yang sudah ada akan menjadi fungsi yang baru. Oke. Jadi fungsi baru kita bisa peroleh dengan menggeser atau shift, menggeser suatu fungsi, merentangkan suatu fungsi atau stretch, ya, stretch suatu fungsi, kemudian bisa membuat kombinasi dari suatu fungsi dan komposisi dari satu fungsi. Jadi ada setidaknya 4 cara ya. Nah, misalnya fungsi fx sama dengan x kuadrat kita bisa bentuk menjadi fungsi baru dengan misalnya menambahkan suatu konstanta, katakanlah di sini 2. Jadi fx y sama dengan fx plus 2, katakanlah begitu ya. Jadi fungsi barunya itu x kuadrat plus 2. Atau di sini y-nya sama dengan f dari x plus 2. Jadi x plus 2 dikuadratkan. Misalnya. Atau kita bisa buat menjadi minus dari fx, ya, minus dari fx, atau bisa juga minus dari sesuatu yang sudah kita tambahkan tadi argumen fungsi di dalamnya x plus 2, misalnya di sini minus f, x plus 4 plus 1. Jadi begitu banyak fungsi yang kita bisa buat. Mungkin tak terhingga banyaknya ya, fungsi yang kita bisa buat. Nah, di sini pergeseran fungsi dapat dilakukan secara vertikal atau vertical shift, ya, digeser secara vertikal dengan menambahkan konstanta C, yaitu fx sama plus C. Y sama dengan fx plus C. Oke, kalau kita ingin sekali lagi menggeser secara vertikal, tambahkan konstanta C. Ya. Nah, apabila C-nya positif, akan naik sebesar C unit ya, apabila C-nya positif. Bergeser turun seharga harga mutlak C unit turun ya, atau C unit naik apabila C-nya lebih kecil dari 0. Ya. Nah, jadi misalkan fungsi yang saya maksud itu begini. Oke, jadi fungsi ini jadi yang fungsi aslinya itu adalah x kuadrat. Jadi yang warna biru ini x kuadrat, kemudian saya tambahkan 1, naik 1 satuan ke atas, yang warna orange ini. Ya, yang warna ya, sebenarnya kuning sih ya, orange yang di bawahnya. Kemudian x kuadrat plus 1, kemudian yang hijau muda, x kuadrat plus 3. Jadi naik 3 satuan ke atas. Nah, demikian pula kalau saya tambahkan negatif atau dikurangi 1, dia fungsi itu akan turun 1 satuan ke bawah. Ya, turun 1 satuan. Di x kuadrat minus 1. Nah, dengan cara yang sama, x kuadrat saya kurangi 3 atau ditambah negatif 3. Fungsi akan turun sebesar 3 satuan ke bawah. Jadi di sini bergeser turunnya itu sebesar C unit. Untuk yang negatif ya, harga mutlak dari C unit. Ya. Dan tentu saja
kita bisa menambahkan bilangan berapa saja gitu ya. Tambahkan misalnya sini X kuadrat plus 1 juta misalnya, dan berapapun. Ya, jadi tak terhingga banyak kita bisa membuat fungsi seperti ini. Nah, ini namanya menggeser fungsi. Jadi secara vertikal. Jadi secara vertikal dengan menambahkan suatu konstanta C. Nah, selain itu tentu saja kita bisa melakukan menggeser fungsi juga secara horizontal, kan gitu ya. Oke. Kalau kalau kita lakukan ini ya, jadi menambahkan C unit pada argumen fungsi, maka kita akan menggeser fungsi ke kiri dan ke kanan. Ya. Jadi Y sama dengan Fx plus C akan bergeser ke kiri jika C-nya lebih besar dari 0 positif, dan bergeser ke kanan jika C lebih kecil dari 0 atau negatif. Ya, bergeser ke kanan. Oke, pada chat ada pertanyaan tadi tidak dijoin. Oh, tidak. Dijoin karena PP itu tidak. Oke. Ya, tidak, kita coba dijoin aja dulu ya. Kalau yang nggak bisa. Oke. Baik, yang lain apakah tidak bisa melihat ada yang masalah dengan ini? Yang share screen saya ada yang tidak bisa melihat? Bisa, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, nanti tolong diberitahu ya. Saya tidak tahu apakah ini harus sharing ulang atau gimana. Oke, baik. Mungkin hanya masalah koneksi pada satu atau dua orang. Oke. Ya, kemudian, jadi kalau ditambahkan C dalam argumen fungsi di dalam plus atau C-nya positif, bergeser ke kiri, dan jika C-nya negatif akan bergeser ke kanan. Gitu. Sekarang kita lihat. Nah, jadi ini adalah fungsi X kuadrat. Ya, aslinya X kuadrat yang ini ya. X kuadrat. Kalau kita kurangkan pada argumen fungsi, jadi X minus 1. Ya, ini X minus 1. Oke. Dikuadratkan, maka ini akan bergeser ke kanan satu satuan, kan gitu ya. Oke, sesuai dengan ini tadi. Jika C-nya lebih kecil dari 0. Bergeser satu satuan ke kanan. Kemudian kalau di sini X plus 1 kuadrat, kalau argumen ditambahkan ya di sini ditambahkan 1, bergeser ke kiri satu satuan. Ya. Jadi bergesernya ke kiri kalau tambah, kalau plus, kalau minus bergesernya ke kanan. Minus ya, kalau minus. Oke. Seperti itu. Jadi ini beberapa cara untuk dua cara sudah kita kenal. Jadi satu fungsi bisa kita tambahkan secara tak beringat banyaknya gitu ya. Konstanta kan. Sama bilang real gitu. Berapapun kita bisa tambahkan di situ. Asalkan fungsi itu tetap terdefinisikan ya. Oke. Nah, merentangkan itu juga kita bisa lakukan. Jadi fungsi stretch itu atau direntangkan ya dengan mengalihkan suatu konstanta. Nah, kalau tadi kita menjumlahkan dengan suatu konstanta, fungsi dijumlahkan dengan suatu konstanta atau dikurangkan atau dijumlahkan dalam argumen fungsi. Jadi yang kita lakukan tadi antara lain seperti ini. Tadi kan fx plus c dfx minus c, yang tadi juga kita lakukan fx plus c fx minus c, kan gitu ya. Nah, selain itu kita bisa melakukan apa yang disebut dengan stretching tadi, merentangkan. Jadi andaikan sekarang C-nya itu kok lebih dari 1. Ya, C-nya lebih dari 1. Ya, kalau C sama dengan 1,
Tentu saja sama dengan Fx saja ya, posisi sama dengan 1 di sini. Nah, untuk suatu nilai C yang lebih dari 1, ya, lebih dari 1, grafik akan direntangkan atau di scale atau diskalakan sebagai berikut. Jadi, C kali Fx akan secara vertikal oleh faktor C. Ya, direntangkan secara vertikal oleh faktor C. Seper C Fx, grafik akan dimampatkan, dia akan dimampatkan secara vertikal oleh suatu faktor C. Jadi di sini vertikal. Ya, sama seperti tadi kalau kita menambahkan akan menjadi pergerakan vertikal. Kalau kita mengalihkan akan menjadi pergerakan vertikal. Kalau kita masukkan sekarang argumen fungsinya, jadi di sini di depan ya, ini C-nya di sini akan memampatkan grafik secara horizontal oleh suatu faktor C. Kemudian Fx dibagi C juga sama, ya, akan merentangkan grafik secara horizontal oleh suatu faktor C. Sebesar faktor C ya. Jadi kita lihat contohnya. Jadi ini adalah X kuadrat, setengah dari X kuadrat, ya, setengah dari X kuadrat, kemudian 2X kuadrat. Oke, ini yang merah. Kemudian 2X dikuadratkan, yang warna ungu. Dan juga ada X dibagi 2, jadi X per 2 kuadrat. Jadi seperti ini. Jadi pergerakannya, ini tadi apa namanya, vertikal kalau C-nya positif, lebih dari 1 ya, positif lebih dari 1. Positif lebih dari 1. Kalau di dalamnya kita masukkan, dimampatkan secara horizontal. Oke, secara horizontal jadi dia akan menyempit gitu pada atau ini apa namanya, dari ini seperti pergerakan fungsi itu ya, jadi dimampatkan, ditekan. Oke, jadi ini juga kita bisa kombinasikan dengan yang tadi ya, misalnya 2x kuadrat plus 2x kuadrat minus 2 gitu ya, atau 2x dalam kurung dikuadratkan plus 2 minus 2 plus 100.000 dan seterusnya, atau 0,5. Ini juga sama 0,5x kuadrat misalnya, dan ini x per 2 kuadrat ditambah misalnya 10 atau berapapun itu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa membentuk fungsi baru dengan menambahkan konstanta, sesimpel itu ya, sesederhana itu. Nah, apabila tadi pada saat kita merentangkan C-nya kita buat negatif 1, maka artinya kita merefleksikan fungsi ya. Kita bisa merefleksikan fungsi atau mencerminkan fungsi. Fungsi Y sama dengan minus Fx akan merefleksikan fungsi terhadap sumbu X, dan Y sama dengan F minus X akan merefleksikan fungsi terhadap sumbu Y. Oke. Jadi Y sama dengan F minus X akan merefleksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini ada hubungannya juga dengan konsep fungsi genap dan fungsi ganjil ya, yang pada bagian sebelumnya. Nah, selain itu kita bisa membuat kombinasi yang tadi ya, kalau R dan G fungsi ya, dua fungsi kita bisa jumlahkan untuk membentuk fungsi baru. Oke, kalau tadi sudah kita rentangkan suatu fungsi, sekarang kita bisa jumlahkan F dan G, dua fungsi real dari variabel bernilai real dari variabel real. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, khusus pembagian, asalkan tidak terjadi pembagian dengan 0, maka kita bisa lakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu ya, dengan mengalihkan fungsi. Jadi misalnya F plus G, F minus G, jadi Fx plus minus Gx, Fx minus G. Jadi F kali G juga sama, F kali Gx, Fx kali Gx, F per G, itu Fx per Gx.
Nah, menurut definisi ini, F plus Gx, F minus Gx, dan F kali Gx itu hanya ada jika Fx dan Gx ada. Artinya, F plus G, F minus G, dan F kali G masing-masing memenuhi domain. Nah, kalau ini terjadi, domain F dan domain G itu beririsan. Jadi F plus G, F minus G, dan FG itu domainnya irisan dari keduanya ya, F dan G. Nah, untuk F dibagi G juga sama, cuma syarat tambahan yang diperlukan adalah ini, apa namanya, Gx tidak sama dengan 0. Jadi misalnya, saya ambilkan contoh misalnya Fx sama dengan X kuadrat. Kemudian Gx ini sama dengan akar X ya. Jadi X pangkat setengah, ya, akar X ya. Nah, domain F ini kan seluruh bilangan real ya, R, seluruh bilangan real. Kemudian, untuk Gx, domainnya apa? Bilangan real yang akar-akar, bilangan real yang positif ya. R plus, R akar plus. Atau sama dengan 0 sampai tak hingga gitu ya. Oke, domainnya. Oke, kalau kita jumlahkan, Fx plus Gx ini akan sama dengan X kuadrat plus X pangkat 0,5. Domainnya apa? Domainnya irisan dari ini keduanya. Jadi irisan dari keduanya apa? Domain dari F plus G yang kalau kita mungkin ini ya, irisan dari F plus G ini sama dengan domain dari F irisan domain G. Nah, ini adalah mana irisan karena seluruh real dan aja ini. Berarti yang lebih kecil ya kan gitu, yang paling sama jadi 0 sampai tak berindah. Mungkin karena selang terbuka kalau akar ya, selang tertutup ya, gitu ya, 0 sampai tak berindah. Jadi domainnya nanti pastinya ini ya, ini domainnya. Ya 0 sampai tak berindah. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ambil contoh lagi F dibagi G. Fungsinya dibagi F dibagi G. F dibagi Gx ya. Kan berarti X kuadrat dibagi X pangkat 0,5 tadi ya. Karena ini sudah jelas didefinisikan untuk R yang positif. Jadi domainnya juga sama domain, sama dengan yang tadi. Ya, kan sudah jelas tadi untuk yang fungsi ini untuk lebih besar dari 0. Nah, saya memberikan contoh lebih lanjut di sini. Misalkan Fx sama dengan X kuadrat plus X minus 2 Gx X per 2 dikurangi X, akar X sorry. Bagaimana kalau kita hitung F plus G, F plus G, dan CF dibagi G? Domainnya seperti apa? Carilah domain, kan gitu ya. Carilah domain untuk setiap kasus. Nah, domain untuk F, karena ini polinom, tidak ada pembagian dengan 0, jadi semua bilangan real diambil jadi minus tak beringat sampai tak beringat. Kemudian domain G, nah, G-nya X per 2, kalau kita lihat di sini seluruh bilangan real sebenarnya kan, tapi di sini akar X-nya hanya terdefinisikan untuk X lebih besar sama dengan 0, kan gitu. Kalau separ akar X, tentu saja X lebih dari 0, 0-nya nggak boleh ikut. Gitu ya. Nah, di sini domain G jelas 0, tak berindah. Jadi masing-masing domain dari F plus G, F minus G, F dibagi G adalah irisan dari keduanya ini. Jadi 0 sampai tak berindah. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini X kuadrat plus ini sama 0 sampai berindah, F kali G, ya ini domainnya F 0 sampai berindah. Nah, oke, ini satu catatan penting untuk yang ketiga. F dibagi G, X kuadrat plus 2, X minus 2 dibagi akar X per
sorry, X per 2 dikurangi akar X. Jadi domainnya 0 tak beringan. Nah, sekarang jika Gx-nya tidak sama dengan 0, maka pada saat pada Gx sama dengan 0, kita memperoleh X per 2 itu kan sama dengan akar X. Atau kalau kita susun lagi, X kuadrat itu sama dengan X, dan kita cari solusinya Gx sama dengan 0, untuk X sama dengan 0, dan X sama dengan 4. Jadi, hanya pada titik ini nanti 0,4, 0 dan 4 kita lihat. Ya, jadi dicek lagi di sini. Kalau tadi kita murni mengatakan ini 0,0 sampai tak beringat, tapi di sini dicek lagi ada kondisi ini yang tidak boleh harus sama dengan 0, kan harus besar dari 0. X per 2 akar X lebih besar dari 0. Jadi domainnya adalah itu. X anggota itu diiriskan dengan X tidak sama dengan titik 0 dan 4 tadi. Nah, jadi ini irisannya. Atau cukup dengan sebenarnya mencari ini saja yang di bawah ini, solusi ini yang lebih besar dari, atau pembilangnya, penyebut, ya, penyebut harus lebih besar dari 0. Jadi selesaikan itu ya, yang X per 2 dikurangi X pangkat 0,5 ini lebih besar dari 0. Yang mana daerah itu? Ya. Oke, itu yang harus dicari. Selesaikan daerah. Nah, berikutnya adalah komposisi fungsi. Jadi jika f dan g suatu fungsi, kita bisa membentuk apa yang disebut dengan komposisi fungsi. Jadi suatu fungsi yang lain itu jadi kalau ada dua fungsi, maka salah satu menjadi argumen dari fungsi yang lain gitu ya. Jadi misalnya komposisi f gx, jadi f dari gx. Jadi gx-nya yang menjadi argumen fungsi. Nah, secara umum komposisi f gx tidak sama dengan g komposisi fx ya, g o fx gitu ya. Jadi tidak 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 berlaku secara umum, kecuali fx dan gx-nya sama ya, misalnya fx sama dengan x, gx juga iya, ini bisa, tidak masalah. Tapi secara umum komposisi g x ini tidak sama dengan g komposisi f x. Jadi secara umum tidak berlaku begitu ya. Nah, berikutnya saya berikan contoh, misalkan gx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan x plus 5. F komposisi f gx ya, komposisi f gx dengan f dari gx, gx-nya adalah x kuadrat, f-nya adalah x plus 5, jadi f gx, jadi f dari gx, gx-nya x kuadrat, jadi x kuadrat, ya di sini x kuadrat. Oke, yang di sini pada dasarnya adalah f gx, jadi gx-nya plus 5, gx dimasukkan sini f dari gx-nya. Sini argumen fungsinya ya kan, gx plus 5, gx-nya x kuadrat plus 5. Kemudian gof atau komposisi gf x, g dari fx sama dengan g-nya sini adalah x kuadrat, fx-nya adalah ini, jadi argumennya fx jadi x plus 5 dikuadratkan. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat x kuadrat plus 5 itu tidak sama dengan x plus 5 dikuadratkan. Oke, jadi
secara umum akan berlaku seperti itu ya, kecuali ya fungsinya tertentu, misalnya suatu fungsi konstan atau fungsi garis linier x kita seperti tadi ya, dan mungkin ada beberapa contoh lainnya. Kecuali dua-dua fungsinya sama gitu ya. Secara umum tidak berlaku demikian. Oke. Nah, komposisi ini juga kita bisa kembangkan untuk yang lain. Jadi F komposisi G komposisi H, jadi F dari GH, jadi H-nya paling dalam argumen dari GX, GHX argumen dari F. Jadi selalu yang paling dalam urutan ini paling kanan itu di argumen fungsi ya. Kalau ada lebih dari dua paling kanan, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, ini yang menjadi fungsi yang argumen dari fungsi yang paling kiri. Fx sama dengan spot x misalnya, kemudian gx sama dengan x kuadrat plus 1, dan hx sama dengan cos x. Jadi komposisi f GHX itu sama dengan f dari GHX. Oke. HX-nya adalah ini cos, jadi G kuadrat, berarti argumennya adalah cos X, jadi cos kuadrat X plus 1, kemudian fx sendiri separt X, jadi separt dari cos kuadrat X plus 1, seperti ini, persamaan 7. Oke. Baik. Ada waktu, ada pertanyaan kira-kira? Apakah ada pertanyaan terkait apa yang saya jelaskan tadi? Nah, nanti kalau ada menggambar fungsi, titik-titiknya perlu diperbanyak ya, diperbanyak sehingga apa namanya grafiknya menjadi lebih mulus. Oke, ini ada yang tanya saya, oke, off cam ya, saya tidak mewajibkan on cam ya, saya tidak akan melihat kalian, jadi don't worry, jangan khawatir ya. Jadi saya sudah mempertimbangkan itu. Jadi off cam saja, baiknya off cam ya, karena memperhatikan jaringan, kemudian hemat kuota juga bagi yang pakai paket ya, pakai data. Jadi safe, aman. Yang penting kalian menyimak ini ya, tidak perlu wajah kalian, saya tidak mengamati wajah kalian, tenang saja. Oke, baik, kalau belum ada pertanyaan saya akan berikan contoh, misalnya coba kalian lakukan ini. Fx sama dengan misalnya X. Ya, saya tidak sulit menulis ini, jadi X pangkat setengah begini. Kemudian, oke. Ya, karena waktu terbatas, jadi saya coba ini dulu. Kemudian jadi ada satu, oke. Oke, kalian hitung ini ya. F, oke. E. Oke, kemudian berikutnya X sama dengan 1, G sama dengan 10. Oke, saya tulis di sini aja. Oke. 1, 2. Oke, ini quick. Harusnya S. Jadi ada 2. Coba kalian uraikan sebentar. Saya harap kalian berpartisipasi ya. Ya, ada fungsi seperti ini. FOG
Kemudian yang ketiga mungkin hitung domain pada soal nomor daerah hasil soal nomor 1 dan 2. Oke. Jadi kita masih ada waktu sebentar, saya rasa cukup ini ya sebelum nanti. Jadi hari ini ada PR nanti ya. Jadi mungkin kita latihan di kelas. Ya, bagi kalian yang mau berpartisipasi, silakan prorekkan sebentar, screenshot jawabannya, kirim di WA grup ya. Oke. Ingat ini akar X maksudnya ya, karena saya kesulitan ini. Itu mempercepat saja. Saya bisa mengetik di ini di software lain, tapi lama nanti. Jadi untuk mempercepat X pangkat setengah. Jadi kalian hitung kira-kira seperti apa domainnya, biar hasilnya seperti apa. Oke? Sorry, saya meng-close sorry, bentar. Oke.
Izin bertanya, Pak. Ya, ya. Eh, Silakan, saya, silakan. saya ingin bertanya tentang domain yang fungsi pertama itu, Pak. Jadinya kan fungsi komposisi dari keduanya itu kan sama, yaitu seperakar X atau akar seper X. Nah, di sini Ya. yang saya bingung kan untuk domainnya itu dengan ketentuan X tidak boleh negatif dan X juga tidak boleh 0 nilainya. Lalu jika Ya. ada nilai X-nya itu pecahan, jadinya kan daerah hasilnya itu akan ada 2, berarti apa? Kalau misalnya X-nya tidak pecahan tapi bilangan positif, berarti dia hasilnya Ya. lebih dari 0, kurang dari 1 kan, Pak? Untuk daerah hasilnya.
Kalau akar ya, enggak Iya. juga, karena X-nya kan tidak dibatasi. Oke, saya jawab aja ya, sekali sedikit. Oke, jadi kan ada fungsi tadi ya, ada fx tadi super x dan gx akar x ya. Komposisinya seperti ini, ya g komposisi gf, jadi gfx, gfx ya. Kebetulan ini sama ya, kebetulan ya. Jadi tidak secara umum tidak akan berlaku begini. Gfx, fx-nya super x, jadi g dari jadi g-nya adalah akar x, oke. Akar dari super x sama dengan akar 1 per akar x sama dengan super akar x kalau disederhanakan. Nah, sampai pada tahap ini cukup di segini aja, tidak usah dirasionalkan lagi dikalikan akar x per akar x gitu ya, nggak perlu ya, cukup seperti ini saja. Nah, untuk domain, kalau masih fungsi nanti saya jawab ya, sekalian pada pertanyaan. Jadi F, komposisi G juga ini, kebetulan hasilnya sama, jadi F, Gx, F dari akar X kan, akar X ini, kemudian super akar X kebetulan sama ya, karena satunya yang menyebabkan 1 per akar X, sehingga sama, kebetulan sama. Jadi, itu. Fx untuk X sama dengan 1 dan Gx sama dengan 10, ya. F komposisi Gx adalah F dari 10. Nah, karena ini adalah fungsi konstan, berapapun argumen dari X-nya selalu nilainya 1. Jadi 1. Oke, F Gx nilainya 1, berapapun X-nya. Ya, 0 sekalipun, tak beringat sekalipun 1. Gitu. Jadi ini hanya berupa garis dia, garis lurus pada X sama dengan, apa namanya, Y sama dengan 1. Gitu ya. Untuk ini juga sama, Gx-nya 10. Konstan, konstan. Gx, Gfx, jadi G dari fx-nya 1, jadi ya 10, tidak ada pengaruhnya 1 ini. Karena berapapun argumen X, nilainya adalah 10. Oke, bagaimana dengan domain? Ya, domain F, jadi yang F di sini, ya, super X. Jadi di sini yang jelas, satu-satunya cara agar fungsi ini tidak terdefinisikan adalah pada saat X sama dengan 0, ya kan gitu. Jadi, dengan kata lain, fungsi terdefinisikan apabila X-nya tidak sama dengan 0 untuk fx ya. Oke, untuk fx. Oke, X tidak sama dengan 0, dan cara menulisnya ada banyak. Ya, bisa tulis begini himpunan, bisa tulis dalam bentuk selang, dari minus tak beringat sampai 0, sampai ini ya, tak beringat, terus bilangan real kecuali 0, jadi R, semua bilangan real dikurangi sebenarnya, kayak garis miring gini, bisa juga tanda strip ya, himpunan yang anggotanya hanya 0, jadi kurangi titik 0 gitu ya. Jadi ini caranya, mungkin yang paling aman ini ya, yang paling aman untuk kalian tulis ini, sorry, ini atau ini ya, ini barangkali ya. Kemudian untuk Gx gimana? Tadi ada pertanyaan Gx akar X. Nah, kalau akar X itu kan hanya terdefinisikan untuk bilangan yang non negatif. Akar 0 kan ada 0 ya. Jadi 0 dan seterusnya sampai tak beringat ini akar X kan. Berapapun itu, kita tidak tahu. Sehingga domain dari Gx itu kan menjadi X yang lebih besar sama dengan 0, atau kita tulis ini. Jadi X yang lebih besar sama dengan 0, atau X-nya begini. 0 sampai tak beringat. Jadi silang tertutup. Bagaimana dengan domain, bagaimana dengan darah hasil atau range, darah hasil range dari F? Jadi kalau kita lihat lagi, X, asalkan X tidak sama dengan 0, jadi kalau kita gambar grafik fungsinya kan seperti ini dia kemarin ya. Jadi seperti ini, ada asymptot ya, mirip seperti ini, ada garis. Ini enggak sama persis ya. Tapi kurang lebih seperti ini kan. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, range-nya Y disedemikian hingga Y-nya tidak sama dengan 0 kan, gitu. Jadi dari minus tak beringat sampai 0 dan 0 sampai tak beringat. Oke. Bisa juga digambar grafiknya dulu sehingga kita tahu gambarannya. Ya, jadi untuk yang kenapa bisa begini, kenapa tadi kita tidak perlu memikirkan masalah pecahan tadi, karena kalau kita masukkan selang terbuka kan otomatis misalnya 0,01 berapa udah termasuk di sini solusinya. Ya. Jadi tidak perlu kita mikirin pecahan itu. Jadi tidak hanya 01 jawabannya, enggak. Karena apa? Karena yang F, sorry yang F, yang G tadi mungkin pertanyaannya yang G juga sama, yang G range-nya berapa? Karena G-nya
jaran dari ini 0 sampai tak beringa juga X-nya. Jadi akar yang mungkin juga kan bisa jadi dari 0 sampai tak beringa juga kan. Jadi dari hasilnya adalah ini 0 sampai tak beringa gitu. Ya, karena tidak dibatasi bilang realnya berapa. Jadi misalnya akar 1 juta ya mungkin 1000 kan gitu ya. Akar dari 1 juta, pangkat 1 juta, pangkat 1 juta, dan seterusnya kan juga besar. Jadi tidak akan terbatas. Jadi yang jelas nolnya ikut di situ. Ya, range-nya. Kemudian untuk domain F dan G pada soal nomor 2 yang fungsi konstan itu cukup jelas ya, karena di sini domainnya semua yang real di sini yang bukan hanya satu. Jadi minus tak beringa sampai tak beringa F. Hanya saja range-nya, ini yang beda range-nya kan hanya satu nilai, satu saja untuk F ya. Untuk G juga sama. Jadi untuk G fungsi kedua, Gx sama dengan 10. Domainnya semua yang real ya. 10 yang real dari ini dan range-nya hanya 1, 10. Jadi dari semua berapapun nilai yang kita masukkan nilainya hanya satu saja. Himpunan yang anggotanya hanya satu. Ya, gitu. Oke. Ya itu jawaban saya. Nanti saya berikan komentar untuk yang kalian sudah berkontribusi dengan apa namanya coba menjawab ya di apa namanya di kelas. Jadi cara belajar matematika hanya dengan latihan ya, latihan mengerjakan soal gitu ya, melatih cara berpikirnya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari siapa tadi ya? Kayaknya formal kayaknya tadi ya. Kalau ada yang bertanya lagi silakan. Ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan atau mungkin ada koreksi? Silakan. Ada pertanyaan kira-kira atau ingin di ini? Izin bertanya. Iya, silakan. Siapa ini? Perkenalkan, Oh, ini. saya Senji Pratyamita dengan NIM 210855155. Izin bertanya, Pak, ini yang Bapak share Ya. screen pas. Berarti kalau misalnya dapat hasil 1 per akar X itu nggak perlu dirasionalin lagi, Pak, jadi akar X per X? Ya boleh sih, tapi menurut saya ngapain juga ini terlalu ini ya, kan sama saja. Jadi ini kan sudah, iya ya. Jadi pada poin ini kan sebenarnya jawabannya sama kan, tidak mengubah apa-apa, cuma bentuknya aja yang lebih. Menurut saya gini, cukup segini aja. Ada yang saya lihat nulis ini lagi kan dikalikan lagi akar x per akar x kan sehingga menjadi akar x dikali per x kali akar x kan. Jadi menurut saya cukup segini aja, nggak perlu sampai bentuk ya. Kan tidak ditanya sampai bentuk yang paling sederhana atau dirasionalkan atau apa. Ini kan sama hasilnya kan. Jadi nggak masalah ya. Jadi nggak usah sampai terlalu jauh. Oke, oke. Berarti 1 per akar X gitu aja udah bener berarti, Pak, ya? Ya cukup. Iya, dan yang tadi kalau kalian lanjutkan kan juga benar kan, nggak salah. Cuma maksudnya tidak perlu. Jadi nggak perlu karena fokusnya kan bukan pertanyaannya kan bukan carilah bentuk yang paling sederhana atau apa gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah segini cukup, nggak ada ini kan cuma disuruh menghitung komposisinya sudah segini aja cukup. Asalkan jangan sampai di sini mentok ya. Kalau ini separuh gitu ya, pengetahuannya separuh di sini. Lanjutkan sampai di sini. Kalau mau bisa ya satu lagi sudah cukup. Jangan lagi ditambahkan ini nggak perlu sih kalau kecuali saya menyuruh itu ya diinstruksikan untuk kalikan apa gitu atau buktikan atau tunjukkan apa ya oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya Terima kasih ya banyak. Ya. ya sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Ya oke. Pepita ya. Ya, Pepita dengan NIM akhir 1035. Saya ingin bertanya mengenai domain dari fungsi G, Pak, yang nomor 1. Yang mana? Domain G fungsi nomor 1. Jadi kan tadi ditulis dia selang tertutup. Ya. Domainnya, ya. Dia ditulisnya fungsinya selang tertutup 0, infinite selang terbuka kan ya, Pak, ya? Iya. Nah, kira-kira ini si infinite-nya itu kenapa selang terbuka, Pak? Kenapa nggak selang tertutup aja? Maksudnya kan selama dia X-nya bukan 0 itu bisa masuk. Jadi kenapa? Betul. Ya oke. Pertanyaan saya, kamu tahu nggak yang tak beringat itu berapa besarnya? Nggak tahu, Pak. Itu dah makanya dibuat selang terbuka. Tapi dalam matematika yang lebih lanjut, analisis ya, bukan di sini tempatnya, tapi itu memang ada yang menulis selang tertutup. Tapi di sini, kenapa selang terbuka? Oke, jadi secara logika sederhana, selang terbuka di sini ditulis karena kita tidak tahu yang ini sebenarnya bukan bilangan, tapi hanya menyatakan sesuatu yang sangat besar. Berapa sesuatu sangat besar ini? Apakah misalnya 10 pangkat 10 dan seterusnya kalau kita naikkan di sini atau ada yang lebih besar dari bilangnya nggak tahu
Ya, sehingga di sini ditulislah bilangan selang terbuka. Sebaliknya yang di sebelah kiri juga sama. Sesuatu yang lebih kecil dari 0 itu berapa yang lebih kecil dari 0? Minus ya, minus tak berindah kan gitu. Jadi di sini nggak tahu berapa gitu, nggak tahu berapa ini yang lebih kecil dari 0 itu paling kecilnya seberapa sih? Apakah ada yang lebih kecil dari atom dibagi lagi atomnya? Mungkin ada, pasti ada gitu. Cuma kita nggak tahu bentuknya seperti apa, nilainya berapa kalau dalam konteks ini. Ya, oke. Apakah kamu Oke, puas Pak. dengan jawaban saya? Ya. Ada Terima lagi? kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kamu orang pertanyaan nanya kenapa tak beringat aja. Sebelumnya belum pernah ada yang nanya. Ya, jadi seperti itu ya. Terima kasih ya pertanyaan itu jangan saya menganggap semua pertanyaan itu sama manfaatnya ya. Jangan merasa ini saya kok itu aja ditanya enggak. No ya, semua harus bertanya. Terima kasih ya. Karena jarang ada yang bertanya kenapa tak beringat di silang terbuka gitu. Ya, karena memang di sini secara dalam tingkat matematika yang kalian pelajari sekarang, tak beringat tidak tahu jumlahnya berapa. Paling besar itu berapa? Apakah ini? Mungkin ada lagi kan yang saya tidak tahu ini pangkat lagi, nggak tahu deh berapa ya, nggak bisa ditentukan. Ya, tuh. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, baik. Silakan Eka Nur ya, siapa yang ya, silakan. Saya kurang paham mengenai yang range F, yang Yang min, mana? yang bagian di bawah Y, Y Oh, ini. sama dengan 0, kemudian di bawahnya ada min Oh, infinite, sorry. min tak berhingga Tenangnya. maksudnya, koma Ini silakan. 6. Ya, ya. Iya, oke. Kemudian Range. Iya, jadi gini, ini yang soal ini kan F, sorry, ya F ini kan, oke, baik, ini yang F ya. ya, Mungkin akan lebih baik kalau kamu gambar fungsi ya. Saya akan tunjukkan dulu dengan gambar fungsi aja kalau gitu ya. Eh, mungkin lebih, jadi saya sarankan kalian menggambar fungsi, grafik fungsi, kalau memang ingin memperlihatkan atau kurang jelas gambarannya seperti apa. Ini akan membantu sekali ya. Mungkin saya minta waktu dikit karena ini tapi kalian sepertinya interest kalian ada kuliah nggak ini setelah jam saya biar tidak mengganggu yang lain aja jamnya. ada, Pak. Jam berapa? Sebentar, saya lihat. Oke. Ya, saya sebentar aja. Saya tidak mau mengambil waktu lagi terlalu banyak. Ya, baik, Pak. Oke, jadi kalian lihat ini ada grafik fungsi ya. Jadi support X dari X-nya, saya tidak ngambil banyak yang besar, jadi minus 0,01 sampai 0,01, tidak 0 ya, karena dia tidak fungsi ini tidak terdefinisikan pada X sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat, semakin dekat dengan 0, ya, nilai fungsi ini, nilainya sangat besar ya. Jadi 1000 lebih gitu ya, kalau di sini kita lihat. Yang sebaliknya dari kiri, jadi ini mendekati juga minus 1000. Minus 1000. Nilainya sangat kecil ya, minus ya, jangan lupa tandanya minus ya. Nah, kecil menurun terus ya begini semakin kecil. Oke, nah kalau kenapa saya ambil serangnya biar kelihatan efeknya bahwa ini dekat dengan 0 akan semakin besar. Nah, kalau kita lihat range-nya, ini saya ambil yang contoh yang kecil ya. Sebenarnya bisa kita ambil dari yang besar ya, minus 10 sampai misalnya di sini 10 ya. X-nya. Nah, di sini tapi yang efek dekat dengan 0 tidak kelihatan oleh grafik karena keterbatasan apa namanya software dalam menampilkan itu ada setting yang harus saya lakukan. Saya ingin yang jadi di sini
Ya, dalam selang yang sangat kecil, jadi nilainya sangat besar. Sehingga kalau kita lihat range itu adalah daerah di sumbu vertikal ini ya, sumbu vertikal ini. Jadi dia tidak akan apa namanya, grafik ini tidak akan pernah nol, ya tidak akan pernah nol, tetapi nilainya begitu dekat nol akan sangat besar. Ya. Jadi dari sini kalau kita lihat di sini ya, tidak akan pernah nol di sini, tapi nol sampai tak berhingga kalau untuk yang positif. Sebaliknya dari minus tak berhingga sampai nol kalau untuk yang negatif. Gitu ya. Kalau kita perbesar lagi, ini saya perbesar lagi ya. 0,001 ini juga ini karena dia seper dari ini. Nah, ini jadi 10.000. Kalau saya persempit lagi, mungkin ini agak besar, 1 juta per 2, 3. Oke. Ya, ini yang lebih 1 ya. Oke. Nah, ini sudah minus 1 kali 10,8 dan ini 1 kali 10,8. Tapi dia tidak pernah menyentuh 0 di sini. Ini sangat kecil tapi ini. Oke. Sehingga jawaban saya tadi ya, kalau kalian saya sarankan kalian gambar grafik kalau memang ini tadi ya. Jadi jawabannya begini tadi. Yang ini tadi yang domain ini ya. Jadi minus tak berhingga ini ya, bukan kurung siku kurung biasa, bukan kurung perawal ini, minus tak berhingga sampai 0 sampai tak berhingga. Oke. Ini range-nya. Baik Pak, berarti kalau ditulis minus tak berhingga, 0 tuh nolnya tidak masuk di perhitungan ya Pak? Oh, tidak. Selang terbuka kan nggak ikut ya. Jadi kalian bisa tulis selang terbuka itu artinya 0 nggak ikut. Kecuali kalian tulis begini. Nah, ini salah. Kalau kalian tulis ini salah. Karena dia nilainya nggak pernah 0. Ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Oke, baik. Apakah ada lagi yang lain? Kalau memang ada, saya bisa ini jawab. Kalau memang tidak, kita cukupkan hari ini. Ada lagi? Silakan. Jangan disimpan kalau memang tidak jelas atau jawaban saya ada yang kurang jelas. Terima kasih yang telah ini tadi ya. Baik, sepertinya tidak ada. Saya stop sharing saja. Oke, jadi saya rasa cukup hari ini. Terima kasih banyak pada kalian semua. Nanti akan ada PR, nanti lihat di OASE ya. Kalau ada apa-apa, hubungi saya secepatnya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang untuk semuanya ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak.